Turn my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, melalui firman Tuhan yang segera kami dengar, buatlah kami benar-benar mengerti apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Saudara, seringkali situasi buruk datang kepada kita tanpa dapat kita antisipasi. Ada situasi buruk yang dapat kita kendalikan, tetapi ada juga situasi buruk yang liar yang kita tidak dapat mengendalikannya. Tentu saja kita tidak akan mengalami ketakutan kalau situasi buruk yang kita hadapi masih terkendali. Namun beda halnya ketika situasi buruk itu sudah tidak terkendali. Muncullah ketakutan pada diri kita. Ketika ketakutan mengalami situasi buruk yang tidak terkendali, biasanya kita lari kepada kekuatan lain yang amat besar yang kita anggap dapat mengendalikan segala situasi. Tentu saja, sebagai orang Kristen, seringkali Tuhan menjadi tempat pelarian kita ketika kita takut menghadapi situasi buruk yang tidak terkendali. Dan memang, Tuhan sanggup mengendalikan segala sesuatu, termasuk situasi buruk sekalipun. Persoalannya adalah bahwa ternyata Tuhan tidak selalu mengendalikan situasi buruk yang kita alami. Ia membiarkan situasi buruk itu melanda kita untuk durasi waktu yang relatif. Bisa lama, bisa sementara. Kemudian Tuhan seakan-akan hanya menonton kita dalam penderitaan kita. Mengapa Tuhan bertindak demikian? Saudara, itu kedaulatan Tuhan. Ia bebas melakukan apa saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kita harus menghormati kedaulatan Tuhan. Hal yang sama juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Dalam teks yang kita baca terlihat bahwa dalam kedaulatannya yang mutlak, Tuhan membiarkan situasi buruk melanda para murid. Dan situasi buruk itu tidak dapat dikendalikan oleh para murid. Paling tidak ada dua realita yang kita lihat dalam bacaan kita. Bagaimana Tuhan tidak mengendalikan situasi buruk yang menteror para murid itu. Pertama, Tuhan tidak menyingkirkan keganasan orang-orang Yahudi yang mengejar dan mengancam jiwa para murid. Sehingga dalam ketakutannya kepada situasi yang tidak dapat mereka kendalikan itu, para murid mengunci diri di ruang tertutup yang kecil, pengap, dan tidak nyaman. Tuhan tidak mengendalikan orang-orang Yahudi yang berada di luar ruang tertutup yang saat itu menjadi tempat berlindung para murid. Tuhan tidak membuat orang-orang Yahudi untuk tidak mengancam para murid pada saat itu. Hal kedua, Tuhan tidak menyingkirkan para penganiaya yang akan datang dan siap menyerang para murid ketika para murid menjalankan tugas pengutusannya memberitakan Injil di masa depan. Di masa depan, mereka akan berhadapan dengan berbagai situasi buruk yang tidak dapat mereka kendalikan. Walaupun Tuhan berkuasa
mengendalikan berbagai situasi buruk itu, tetapi Tuhan seringkali tidak melakukannya. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak mengendalikan situasi buruk yang para murid hadapi, bagaimana para murid dapat menang atas ketakutan mereka? Bagaimana mereka dapat menjalankan tugas pengutusan mereka tanpa gentar sedikit pun? Kalau situasi buruk tak terkendali, tetap harus mereka hadapi. Tuhan memberikan jawaban atas kebutuhan mereka, yaitu damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu mengalahkan ketakutan. Dalam bacaan kita, sebanyak 2 kali Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bagi Tuhan, yang dibutuhkan oleh para murid bukanlah situasi yang terkendali untuk menjadi baik, tetapi damai sejahtera yang mengalahkan ketakutan, bahkan dalam situasi ketika mereka berada di tengah-tengah hal terburuk yang merampas nyawa mereka. Damai sejahtera itu diberikan dalam situasi buruk yang sedang mereka hadapi. Damai sejahtera itu juga sudah tersedia ketika mereka menghadapi situasi buruk yang akan datang melanda mereka di masa depan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada para murid adalah damai sejahtera yang sama yang juga Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahteranya yang mengalahkan ketakutan sudah diberikan kepada kita untuk masa kini dan selalu tersedia bagi kita untuk masa depan, sehingga kita dapat mengisi panggilan Tuhan tanpa takut dan gentar menghadapi situasi buruk yang tidak terkendali sekalipun. Namun, untuk mengalami damai sejahtera Tuhan itu, satu hal harus ada pada kita, yaitu percaya. Percaya menjadi jalan masuk damai sejahtera Tuhan untuk tinggal di dalam hidup kita. Marilah kita tetap percaya dan selamat menikmati damai sejahtera sekalipun situasi buruk yang tidak terkendali tetap harus kita hadapi. Terpujilah Tuhan. Amin. Joy has come.